hanya apa ya, berbicara gitu tuh, hanya ngobrol. Jadi siswa tuh apa ya, banyaknya mendengar gitu daripada aktifnya. Kemudian jadi sehingga apa ya, kalau misalnya ada media pun mungkin siswa juga aktif gitu tuh, jadi tidak monoton. Kemudian yang ketiga, lebih berpusat kepada guru. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi kebanyakan ketika waktu saya masuk itu, jadi guru yang lebih aktif gitu tuh. Ketika bertanya kepada siswa pun banyak siswa yang masih diam, masih mungkin terlihat bingung gitu. Kemudian yang keempat yaitu proses pembelajarannya kurang kondusif mengingat kondisi pembelajaran yang jarak jauh. Jadi ketika proses pembelajaran juga, ketika guru menyampaikan materi atau berinteraksi dengan siswa yang lain juga banyak yang misalnya sibuk dengan sekitarnya, atau ada yang berbicara dengan orang tuanya atau yang lainnya, karena kondisinya juga seperti itu adanya gitu ketika pembelajaran jauh dilaksanakan. Kemudian, nah maka dari itu rumusan masalah yang ingin saya bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan penggunaan media video pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil belajarnya pada konsep IPS pada siswa kelas 4A di SDNG situ. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana peningkatan hasilnya pada konsep IPS di kelas 4 dengan menggunakan media video pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada prosedur penelitiannya. Yang pertama yaitu perencanaan. Oh ya, sebelumnya saya menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana nanti hasilnya akan dijelaskan secara deskriptif berupa kata-kata. Kemudian ini ada prosedurnya. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga juga ada pengamatan, kemudian yang terakhir ada refleksi. Saya menggunakan model ini berdasarkan banyak yang digunakan gitu menurut model Chemis dan Taggart. Kemudian selanjutnya dari hasil yang pertama, siklus yang pertama. Nah, dari hasil siklus yang pertama ini, pada saat awal kegiatan pembelajaran dilaksanakan itu, siswa masih sedikit ya partisipasinya dan keaktifannya terlihat dari nilainya yang ketika saya melakukan evaluasi atau penelitian dari 31 siswa, nilai yang berada di bawah KKM ini ada sebanyak 17 siswa atau 54,8%. Nah, sedangkan untuk yang di atas KKM-nya adalah sebanyak 14 siswa atau sebanyak 45,2%. Kemudian hasil dari penelitian yang keduanya yaitu sudah meningkat, terlihat ada peningkatan di mana siswa yang memiliki nilai di bawah KKM sebanyak 19,4%, sedangkan yang di atas KKM adalah siswa sebanyak 25 siswa yaitu 80,6%. Di sini saya mengambil batas kriteria minimumnya yaitu 75. Jadi untuk kesimpulannya di sini berdasarkan hasil penelitiannya berdasarkan data yang sudah saya dapat, jadi penggunaan media video telah dapat meningkatkan hasil belajar konsep IPS pada siswa kelas 4 SDNG. Sekian yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Baik, sekarang kita akan diskusikan lebih dalam hasil penelitiannya yang barusan sudah diringkas begitu ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya pikir akan panjang, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah, TDP.
bahwa TDP sudah menyelesaikan ini dengan tuntas begitu. Namun kita sebagai sebuah pembelajaran kita akan belajar bersama dan Iya. ada beberapa hal nanti dari saya, mungkin dari Pak Hafiz dan rekan-rekan yang hadir di sini juga memberikan pendapat atau pertanyaan untuk memperdalam hasil riset TDP. Pertama TDP barangkali saya ingin ke latar belakang begitu ya, karena judul ini variabel terikatnya adalah hasil belajar ya. Iya, Pak. Nah, hasil belajar. Jadi biasanya memang kalau persoalannya hasil belajar, maka data utama yang ditunjukkan adalah persoalan hasil belajar. Jadi data utamanya adalah data di mana hasil belajar siswa pada konsep IPS kalau tidak salah ya, Iya. itu lemah sekali begitu. Nah, karena di sini tidak tertampilkan persoalan utamanya terkait dengan harapan ingin meningkatkan data hasil belajar, barangkali bisa diuraikan oleh TDP bagaimana memang kondisi hasil belajar siswa sehingga ini menjadi penting untuk ditingkatkan. Silakan TDP. Berdasarkan pada mungkin bisa disebutnya pra ya Pak, karena pada saat itu ketika saya memasuki kelas tersebut dan memberikan semacam pretest gitu tentang materi yang ingin saya teliti, itu hasilnya masih banyak yang di bawah rata-rata. Kemudian ketika saya melakukan pembelajaran sebelumnya waktu kegiatan PPL itu banyak sekali siswa yang masih terlihat bingung atas materi yang saya berikan waktu itu. Jadi saya mencoba untuk menanyakan benar nggak sih coba siswa tuh masih terlihat bingung. Devi tanya satu-satu, maksudnya beberapa, bukan ya satu-satu, tapi beberapa siswa banyak yang masih mungkin sedikit lupa atau grogi karena baru bertemu dengan Devi gitu ya. Devi juga kurang tahu, jadi untuk memastikannya Devi coba tanya misalnya tentang materi yang diteliti kan tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ternyata masih sedikit bingung dan sedikit keliru gitu tuh Pak. Jadi makanya Devi ambil materi ini untuk penelitian. Oh iya. Jadi sebetulnya memang data-data tentang rendahnya hasil belajar itu sebetulnya ada ya, lengkap, termasuk hasil wawancara pendalaman begitu ya, deep interview yang dilakukan oleh TDP kepada siswa, ternyata memang masih nampak siswa kebingungan. Betul begitu TDP ya? Iya Pak. Baik. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Barangkali ini bukan menunjukkan persoalan-persoalan yang muncul, tetapi ini adalah penyebab dari persoalan tadi, masalah yang menjadi objek utama yang akan diselesaikan, yaitu hasil belajar. Nah, ini barangkali penyebabnya ini ya, siswa kurang semangat, kurang memanfaatkan media mungkin pada saat pembelajaran yang diamati oleh TDP, mungkin entah gurunya dan seterusnya. Kemudian proses pembelajaran masih teacher center, dan keempat adalah kurang kondusif. Nah, ini semua mungkin penyebab. Barangkali begitu ya, karena kalau ini menjadi persoalan juga, nanti harus di rating lagi. Jangan-jangan bukan masalah hasil belajar, jangan-jangan masalah semangatnya, jangan-jangan masalah apanya nih gitu. Mungkin ini penyebabnya, sehingga solusinya itu apa tuh? Tadi tuh menggunakan video ya? Iya. Nah, barangkali bisa diceritakan videonya seperti apa, karena memang sangat ringkas ya. Tadi tidak sempat isinya apa, bentuknya apa begitu. Untuk kita semua yang hadir di sini kira-kira, barangkali bisa ditayangkan videonya seperti apa. Silakan TDP. Pokoknya ambil waktu ini kita ini TDP menseminarkan, mengekspos hasil karyanya supaya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain yang menyimak. Silakan. Untuk videonya, untuk kegiatan videonya ketika ketika kegiatan pembelajaran, Devi pakainya video PowerPoint kemudian memasukkan sedikit video tentang penjelasan materinya. Untuk video pembelajarannya sendiri itu ke LKPD-in, jadi diberikan
ke tugas siswa tuh, dijadikan tugas ke siswa tuh Pak, maksudnya. Jadi nanti siswa tuh meneliti video tersebut. Dalam video tersebut di dalamnya itu termasuk apa nih gitu tuh. Sebentar Depi, linknya mana ya? Ya, silakan. Pak Hafiz dan teman-teman yang lain ini take your time buat Teh Depi aja ya. Kita Ya, Pak. santai aja ya. Nanti barangkali Sebentar Pak. mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari Teh Depi, dari semua. Jadi nanti giliran Teh Gini juga, Kak Seto juga. Sebentar ya Pak. Ya silakan. Devi lupa linknya tuh. Ini akan diikuti dengan pertanyaan, apakah video tersebut dibuat atau memang hanya sekedar link memanfaatkan video yang sudah ada, Teh Devi sambil mencari? Untuk video sendiri karena Devi waktunya tidak sempat untuk membuat, jadi Devi ambil videonya dari YouTube. Jadi sebetulnya videonya tidak dibuat oleh peneliti, tetapi memanfaatkan video yang sudah ada di YouTube gitu. Nah, Teh Devi berarti memanfaatkan link dari YouTube itu untuk PowerPoint, betul begitu ya? Salah satu konten di PowerPoint. Teh Devi. Gimana Pak? Tadi terputus. Ya, jadi yang pertama memang videonya tidak dibuat sama sekali, tetapi memanfaatkan video orang lain yang linknya disematkan di PowerPoint. Begitu bukan? Iya, nah untuk menampilkan materinya, Devi ambil dari YouTube juga. Materinya Kemudian juga dari untuk YouTube. Iya. ditugaskan kepada siswanya itu juga. Ya? Iya, ini ada video yang pertama. Ya. Awalnya memang saya menduga videonya dikreasikan oleh TDP langsung, tetapi ternyata memang link yang sudah ada di YouTube itu dimanfaatkan begitu ya TDP ya. Nah, sambil menunggu, barangkali. Iya Pak, sebentar. Gak apa-apa. Ini buat kita semua juga daripada menunggu TDP ya, maksudnya bukan daripada menunggu TDP, daripada kosong. Udah, karena Pak. Ini kan Udah, Pak, ini oh iya, silakan. Udah. Di sini sebentar. Sini ada beberapa video. Sudah tampil, Pak? Sudah tampil, ya. Sudah tampil. Jadi patah lebih baik di ini apa? Tidak terlihat semua. Di sini ada 3 video. Nah, gitu aja ya. Di sini ada 3 video. Yang pertama itu pada materi yang pertama itu ada siklus yang pertama produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, di sini Devi untuk ketiga materi itu di sini ada pabrik pembuatan ikan sarden. Jadi di sini itu siswa nanti harus mengamati videonya termasuk kegiatan apa yang dilakukan gitu tuh. Kemudian juga video yang kedua itu ada di sini ada suasana kantin sekolah di desa. Jadi siswa juga harus meneliti apa yang dilakukan siswa tersebut, termasuk kegiatan apa. Kemudian juga di video yang terakhir di sini ada terlihat beberapa truk yang memuat ada muatannya barang-barang. Nah, termasuk kegiatan apa yang dilakukan oleh kendaraan tersebut gitu tuh. Jadi siswa harus bisa menelitinya kan di situ ada produksi dan ada produsen, ada konsumsi dan ada konsumen, kemudian ada distribusi dan distributor gitu Pak. Jadi siswa harus bisa membedakan mana yang distribusi dan distributornya, mana yang konsumen dan konsumsinya, mana yang produsen dan produksinya. Ya, baik Teh Devi. Ini memang seluruh video ini sudah ada. Coba sekali lagi, kalau Teh Devi itu judulnya Pak, tadi apa ya? Suaranya terputus-putus. Judul Teh Devi itu apa? Saya tadi sempat tertutup. Pemanfaatan video atau apa? Itu
pengembangan video atau gimana ya judulnya? Penggunaan media video untuk meningkatkan Penggunaan hasil media video. belajarnya, Pak. Nah, kalau berdasarkan logika saya nanti memang ini video yang akan yang digunakan, tetapi memang coba di bagian refleksi siklus pertama memperoleh apa dari penyelenggaraan pembelajaran di siklus 1? Kenapa Pak suaranya tadi? Di siklus pertama yang diperoleh oleh Teh Depi, hasil refleksinya apa terkait dengan video? Pada siklus 1 hasil refleksi yang di siklus pertama. Siklus pertama. Siklus pertama yang refleksinya apa tuh setelah dipraktekkan? Suaranya maaf Pak, Devi sinyalnya jelek. Ini kan seminar, sudah ditentukan tanggalnya. Barangkali TDP bisa mencari tempat nanti yang pas. Tapi ya ini sudah terjadi. Mudah-mudahan bisa terdengar. Sekali lagi hasil refleksi siklus pertama itu apa tuh yang ditemukan TDP terkait dengan video? Oh, siklus pertama yang ditemukan terkait video. Untuk siswanya atau hasilnya, Pak? Kan video ini dimanfaatkan, Teh Depi. Kemudian diselenggarakan pembelajaran, lalu Teh Depi merefleksi video ini gimana nih prosesnya, mungkin dampaknya gitu. Pada saat direfleksi, Teh Depi menemukan apa nih? Refleksi siklus pertama. Oh ya, refleksi siklus pertama yang Devi dapatkan dari video ini. Jadi siswa tuh untuk siswanya dulu ya Pak. Untuk siswanya, jadi siswa tuh ketika saya memberikan tugas diamati terlebih dahulu. Tetapi untuk hasilnya banyak setelah Devi memberikan tugas dan hasilnya itu masih terlihat ada yang masih ya sudah ada beberapa yang benar dan masih ada yang keliru juga gitu Pak untuk hasilnya. Itu kenapa tuh direfleksi? Kan itu pertama hasil masih ada yang keliru. Barangkali ada yang perlu diperbaiki dari videonya atau apanya. Karena yang sederhananya begini, ketika siklus 1 videonya ditampilkan dan itu kita bisa melihat dampaknya. Nah, dampaknya tadi siswa masih ada yang kebingungan dan segala macam. Nah, barangkali hasil refleksi Teh Depi, kalau dicari kelemahan lah, apa yang masih lemah sehingga siswa masih mengekspresikan ketidakpahaman pada siklus pertama? Kalau menurut Devi mungkin karena siswa ragu untuk mengungkapkannya atau takut salah gitu tuh Pak. Takut salah, bener nggak ya gitu tuh. Mungkin seperti itu yang Devi dapatkan. Kemudian ada juga beberapa siswa yang menuliskannya mungkin ada yang udahlah asal nulis aja gitu tuh. Gitu Pak. Asal menjawab gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu katakanlah itu adalah persoalan di siklus 1 hasil refleksi. Iya, Pak. Untuk mengantisipasi itu seperti apa di siklus 2? Artinya kan tidak ada masalah dengan videonya ya? Iya. Tidak ada masalah. Tetapi masalahnya adalah masalah keraguan. Suaranya terputus-putus. Ya. Sekarang sudah terdengar? Iya, sudah. Iya. Nah, jadi hasil refleksi tadi kan itu menjadi sesuatu yang harus diperbaiki pada siklus 2 ya. Iya. Saya patah-patah nih. Kemudian yang ditemukan tidak berhubungan dengan videonya, betul? Gimana Pak? Ya, jadi Teh Depi tidak menemukan persoalan dari video yang Teh Depi tayangkan kepada siswa pada siklus pertama, betul? Iya, Pak. Ya, yang Teh Depi temukan adalah persoalan proses pembelajaran yang ditampilkan oleh siswa merasa ragu, seperti itu ya?
Iya. kemudian tidak yakin dan segala macam. Oke, siklus kedua untuk mengatasi persoalan itu bagaimana tuh? Apa yang dilakukan di RPP-nya? Depi kalau untuk siklus kedua itu apa namanya, merefleksi dari hasil yang kemarin, kemudian dengan sedikit menjelaskan kepada siswanya agar siswa ketika nanti di akhir itu bisa apa ya, bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi seperti misalnya Devi setelah menunjukkan beberapa gambar atau media pada kegiatan pembelajarannya, kemudian Devi tanya ke siswanya. Nah, di situ juga terlihat siswa masih ada yang menjawab dengan benar, ada yang masih ya seperti itu Pak. Kemudian di akhirnya Devi bantu untuk sedikit menjelaskan bahwa kegiatan itu tuh seperti ini. Nanti contohnya itu seperti ini. Kemudian untuk membedakannya juga, kalau misalnya produksi itu adalah kegiatannya seperti membuat sesuatu, misalnya tadi di pabrik apa ya, tadi itu pabrik sarden kaleng memproduksi, itu kegiatan produksinya. Kalau untuk orangnya sendiri atau orang yang menghasilkannya disebutnya produsen gitu. Jadi kalau orangnya itu disebut produsen, kalau hasilnya itu disebutnya produksinya gitu tuh Pak. Iya. Jadi itu semua direncanakan kan ya di RPP-nya? Iya, ada. Ada di dalam sintaknya berarti kan? Tapi Devi untuk RPP tidak menggunakan model, hanya menggunakan metode yang biasa. Bukan, langkah memberikan penjelasan tambahan, kemudian perlakuan yang tadi hasil refleksi ada di dalam RPP-nya. Atau RPP Teh Devi direncanakan tanpa refleksi? Sebenarnya untuk PTK sendiri kadang Devi itu masih meraba gitu tuh Pak. Oh iya. Jadi PTK itu sebetulnya penelitian Dear Diary, TDP ya. Kalau saya mengajar metode penelitian itu mengatakan pada mahasiswa itu tenang, jadi ini mah kayak Dear Diary, hari ini aku mengajar, nah gitu, menggunakan video yang disematkan dari YouTube pada LKPD, kemudian penugasan. Nah, lalu aku menemukan bahwa siswa ternyata setelah melalui pembelajaran masih ada yang merespon negatif, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ketika aku refleksi, nah gitu ini tadi sudah muncul ya. Iya. Barangkali memang jawaban TDP masih mungkin, tapi tentu saja ada di dalam laporan PTK-nya ya, walaupun mungkin pada saat sekarang disampaikan, tapi pasti di PTK-nya ada kelemahan-kelemahan yang ditemukan di refleksi siklus 1, sehingga pada perencanaan di siklus 2, persoalan yang ditemukan di siklus 1 itu bisa diselesaikan. Gitu ya. Jadi itu ada kesinambungan tindakan dari siklus 1 ke siklus 2. Maaf begitu Pak, suaranya terputus. Gak apa-apa, nanti bisa lihat rekamannya. Biasanya memang kalau ada kegiatan event besar, orang tuh selalu mempersiapkan entah itu sinyal, entah apa, tapi ada istilah qadarullah gitu ya. Takdir Allah yang mempertemukan. Jadi kita terima aja, barangkali ini jadi pelajaran. Baik, Teh Depi, dari saya demikian. Jadi mudah-mudahan Teh Depi karena gini, untuk di PPG dalam jabatan yang sekarang sedang berlangsung, PTK tidak lagi menjadi kewajiban Pak Hafidz. Oh gitu Pak? Tidak menjadi kewajiban, tidak ada seminar PTK, tidak ada pembuatan laporan PTK, tetapi yang sangat ditonjolkan dan dipandu pada para peserta adalah kemampuan merefleksi. Jadi sejauh mana bisa menganalisis kejadian-kejadian yang sudah dilalui pada pembelajaran pertama di siklus 1 gitu. Nah, TDP tadi sudah sedikit menunjukkan bahwa ada gelagat misalnya ya dari siswa yang hasil pembelajaran siklus 1 kurang baik nih. Nah, makanya di siklus 2 direncanakan ulang, kemudian dilaksanakan. Nah, untuk pendalaman materi terkait kegiatan produksi dan seterusnya, barangkali Pak Hafidz saya persilahkan. Dari saya cukup, TDP insya Allah rekamannya bisa dilihat apa yang saya sampaikan. Pak Hafidz, mangga, giliran Pak Hafidz. Ya, terima kasih Pak Ari, luar biasa sekali masukannya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat TDP dan teman-teman yang lainnya begitu. Menanggapi mungkinnya sedikit saja.
Betul TDP apa yang tadi dikatakan Pak Ari. Jadi intinya itu adalah self reflection mungkin ya begitu Pak Ari. Jadi ketika misalkan TDP saya juga berharapnya kemarin seperti itu. Ketika misalkan di siklus pertama itu terjadi sebuah apa yang masih dirasakan oleh siswa merasa kurang begitu, harapannya ketika masuk ke siklus 2 itu TDP tidak hanya mencari ulang video yang ada di YouTube lalu disematkan di LKPD-nya, tetapi bisa menambahkan sebuah pengembangan apa yang memang menjadi kekurangan di siklus yang pertama. Misalkan saja TDP tidak hanya menjelaskan atau mencari video yang hanya menggambarkan tentang kegiatan konsumennya atau distribusinya begitu, tetapi bisa membuat membuat pengembangan yang memang bisa menjelaskan lebih detail apa itu perbedaan antara konsumen, konsumsi, distribusi sama distributor begitu, sehingga akan lebih mengena kembali terhadap hasil yang mungkin nanti akan diperoleh di siklus yang kedua ini begitu. Kemudian secara keseluruhan ya saya juga minta maaf Pak Ari sebelumnya belum bisa maksimal begitu untuk membimbing teman-teman PPG ini. Tapi secara keseluruhan mungkinnya ada beberapa yang memang butuh terus pengembangan seperti itu. Dan untuk yang lainnya begitu, mohon maaf Pak Ari kalau misalkan saya lihat judulnya terlebih dahulu begitu ya, konsep IPS. Sorry TDP boleh lihat ke judulnya nggak? Iya silakan TDP. Konsep IPS barangkali perlu pendalaman nih untuk Pak Hafid. Iya betul. Untuk advance materialnya ya. Jadi materi esensial yang mau TDP angkat itu begitu ya untuk di mata pelajaran IPS itu sendiri kalau boleh diperinci begitu. Jadi materi esensial apa yang ingin TDP angkat dengan menggunakan video yang TDP siapkan begitu. Karena kalau misalkan berbicara konsep IPS itu kontennya akan terlalu luas begitu teh. Sehingga kita bisa lebih spesifik kembali. Kalau misalkan TDP tadi konsennya pada materi kegiatan ekonomi misalkan tentang produksi, konsumsi dan distribusi, maka konsep kegiatan ekonominya itu begitu yang menjadi headline di judul penelitiannya. Karena kalau misalkan berbicara konsep IPS secara global itu kan masih general begitu, masih umum. Orang mau melihat ini teh ngukur apa sih begitu, ngukur IPS tapi materinya naon gitu kan. Jadi akan lebih spesifik begitu ketika TDP mengheadlinekan materi esensial yang ingin diukur pada penelitian yang dilakukan begitu. Itu saja mungkin sedikit tambahannya untuk PTK-nya, dan betul tadi juga latar belakang saya setuju. Jadi jangan sampai penyebab itu menjadi sebuah asumsi, jangan-jangan bukan ininya tapi semangatnya begitu ya yang harus diperbaiki begitu, atau jangan sampai motivasinya begitu yang harus diperbaiki. Nah, itu juga harus menjadi catatan khusus buat teman-teman yang lain ketika mencari sebuah latar belakang penyebab apa sih yang menjadi penyebab timbul masalah yang ditemukan oleh teman-teman ketika melakukan penelitian. Itu saja Pak Ari tambahannya. Ya, baik Pak Hafid sangat mendalam, terutama terkait dengan materi esensial ya. Advance material itu nanti kalau ujian itu ditanya sebenarnya apa gitu ya. Nah, tapi ini seminar tentu saja apa yang sudah dilakukan oleh TDP
Ya sampai di sana. Mudah-mudahan karena juga semangat PTK adalah semangat refleksi, nanti Teh Depi dan peserta yang lain, Teh Gini, Teh Kaseto, tentu saja aktivitas sekarang seminar PTK ini bisa dijadikan refleksi juga untuk kedepannya, begitu ya. Tapi Nah, apakah hasil ini bisa diperbaiki, Pak Ari? Hasil seminar ini apakah hasil ini belum nih, belum ada info. gitu. Iya, mudah-mudahan bisa lah. Kalaupun tidak bisa, misalnya sudah ada judgement, ya secara kewajiban ini aja, apa namanya, personal gitu ya. Diperbaiki aja yang perlu diperbaiki, saya kira gitu. Nanti akan diinfokan di grup Pak Hafid. Ya Pak. Teh Depi, terima kasih. Barangkali mau menyampaikan sesuatu sebelum giliran Teh Depi selesai. Sebelumnya mohon maaf untuk penelitian yang Devi lakukan, mungkin masih jauh dari kata maksimal gitu Pak. Soalnya untuk penelitian PTK sendiri Devi baru pertama kali, mungkin bukan alasan ya Pak karena pertama kalinya, tapi ya seperti ini Devi udah berusaha buat maksimal gitu, tapi Tidak karena apa-apa. Iya, mohon maaf untuk Pak Ari dan Pak Hafiz karena hanya seperti ini yang dapat disampaikan gitu Pak. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf. Iya, waduh, jangan sedih dong. Mohon di close dulu Teh Depi ininya. Sharingnya. Teh Depi, tetap Teh Depi memenuhi satu prinsip utama dalam kehidupan, terutama menjalani kehidupan PPG, yaitu kalimatnya ini, done is better than perfect. Beres lebih baik daripada sempurna. Dan Teh Depi sudah memberi kesempatan pada Teh Gini dan Kaseto lebih dulu makan beres mengambil kesempatan untuk tampil pertama. Terima kasih Teh Depi. Saya ucapkan selamat. Silakan di stop share screen-nya. Kita akan menuju peserta berikutnya Teh Gini untuk menguji coba dulu tayangannya apakah bisa ditampilkan atau belum. Silakan Teh Gini diuji coba dulu. Baik Pak, sebentar. Belum bisa ya Pak share screen-nya? Tidak ada. Coba. Oh, di situnya ya. Maaf. Mau akun yang mana yang akan share screen? Nah, ini Teh Gini ada 2 nih. Yang ini aja Pak. Yang sedang bicara? Iya. Oke. Silakan. Sudah terlihat Pak? Sudah, baik Teh Gini, waktu dan ruangan. Saya persilakan. Iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini saya akan melakukan seminar penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Saya di sini mengambil judul penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena ketika saya melakukan prasiklus atau pra penelitian yang dilakukan dengan observasi dan melakukan evaluasi prasiklus juga. Nah, ditemukan latar belakang yaitu yang pertama yang paling sangat penting itu adalah hasil belajar siswa yang sangat rendah, karena kita di sini bisa melihat hasil evaluasi prasiklus saya itu di kelas 4E SDN 053 Cisitu yang jumlah siswanya sebanyak 30 siswa, itu hanya 10 siswa atau 33% yang tuntas. Selebihnya itu belum bisa tuntas dan belum bisa mencapai KKM, yang KKM-nya itu sebesar 75. Nah, kenapa ini terjadi? Setelah saya melakukan observasi secara lebih lanjut, itu ternyata yang pertama karena pembelajarannya itu masih bersifat teacher center. Artinya guru masih lebih cenderung mengendalikan pembelajaran menggunakan metode ceramah secara terus-menerus sehingga mengakibatkan siswa itu bosan belajar, hanya menyimak
dan tidak fokus dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, akibatnya ketika siswa pasif atau tidak ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran, maka tidak bisa mengembangkan keterampilan abad 21, yang kita kenal itu dengan keterampilan 4C, communication, collaboration, creative thinking, critical, dan problem solving. Nah, kemudian juga tidak bisa mengembangkan keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, setelah saya menemukan temuan seperti itu dalam kegiatan prasiklus melalui observasi, nah saya melakukan refleksi dan mencari solusi untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama solusinya itu dengan menggunakan model problem based learning. Kenapa saya menggunakan model pembelajaran ini? Karena satu, pembelajaran IPA yang saya ambil itu materinya difokuskan pada hubungan gaya dan gerak benda yang bisa kita lihat melalui pengaruh empat pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di situ yang namanya pembelajaran IPA tidak hanya dituntut untuk menghafal materi pembelajaran, tapi dituntut untuk memaknai proses pembelajaran dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal itulah yang menyebabkan problem based learning itu menjadi model yang tepat dilaksanakan untuk penelitian tindakan kelas ini. Kemudian, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model problem based learning pada materi hubungan gaya dan gerak benda untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4E SDN 053 Cisitu. Kemudian yang kedua, apakah penerapan model problem based learning pada materi hubungan gaya dan gerak benda dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 053 Cisitu? Nah, semua pertanyaan ini itu bisa kita bahas satu persatu. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan mengenai materi yang difokuskan penelitian saya itu mengenai hubungan gaya dan gerak itu terdapat pada kompetensi dasar di 3.4 dan 4.4. Namun, karena hasil belajarnya yang rendah itu yang kognitifnya saja berdasarkan evaluasi belajarnya, maka saya difokuskannya itu untuk meneliti yang 3.4 aja. Kemudian prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian yang saya gunakan itu menggunakan model spiral dari Chemist dan Taggart. Nah, di sini ada 4 tahapan, ada plan, ada action, kemudian ada observe, dan yang terakhir ada refleksi. Nah, di sini saya melakukan 2 siklus dalam penelitian tindakan kelas. Untuk yang siklus pertama itu diawali dengan planning, mulai dari melakukan proses perencanaan pembuatan RPP, perangkat pembelajaran yang bisa mengembangkan keterampilan abad 21, 4C, dan HOTS. Tentu saja dengan menggunakan model problem based learning. Nah, kemudian action-nya itu pelaksanaannya itu melaksanakan proses perencanaan yang sebelumnya saya lakukan. Nah, di sini pelaksanaannya itu siklus 1 sama siklus 2 itu sebenarnya mirip. Cuma yang membedakannya itu adalah hasil belajar yang diperoleh. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pelaksanaan pembelajaran atau action yang saya lakukan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran itu dibuka dengan pembukaan kegiatan pendahuluan. Tapi sebelum proses pembelajaran tatap maya melalui Zoom, itu saya melakukan terlebih dahulu pra pembelajaran, yaitu menyebarkan link, semua link mau itu modul atau bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD, link Zoom, dan lain sebagainya. Itu H-1 atau paling lambat itu pagi, jam 7 pagi.
Jadi 1 jam sebelum Zoom dimulai itu link akan disebarkan. Tujuannya kenapa dilakukan seperti itu supaya siswa bisa literasi terlebih dahulu, mempersiapkan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai melalui Zoom. Nah, ketika Zoom dilakukan, itu Zoom dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu siklus. Artinya ada 2 Zoom dalam satu pertemuan. Nah, Zoom yang sesi pertama itu dilakukan untuk proses pembukaan, pendahuluan mulai dari guru mengucapkan salam, kemudian melakukan absensi atau cek kehadiran, doa, kemudian memberikan motivasi melalui ice breaking, kemudian apersepsi, dan kemudian dilanjut dengan menonton bersama-sama atau menyimak bersama-sama video pembelajaran yang menjadi support atau media pembelajaran hari itu, baik siklus 1 maupun siklus 2. Nah, kemudian setelah menonton bersama, guru itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kalau saya itu karena siswanya 30, jadi saya membagi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 6 siswa. Nah, setiap kelompok itu mempunyai grup WhatsApp-nya masing-masing, grup kelompok untuk berdiskusi. Nah, nanti setelah dibagi kelompok, siswa itu diharapkan keluar terlebih dahulu dari Zoom sesi pertama, kemudian langsung masuk ke grup kelompoknya masing-masing dan melakukan diskusi sesuai dengan arahan dan petunjuk yang ada pada LKPD. Nah, di situ Zoom dilakukan sesi pertama itu sudah selesai, kemudian dilanjut dengan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi memecahkan masalahnya masing-masing sesuai dengan pengalamannya dan hasil pola pikirnya masing-masing. Di situ siswa menganalisis mengenai hubungan gaya dan gerak. Menganalisisnya itu untuk siklus pertama itu 2, pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak dan gerak menjadi diam. Itu siklus pertama. Kemudian kalau yang siklus kedua itu materinya tentang hubungan gaya dan geraknya itu melalui pengaruh gaya terhadap arah gerak benda dan pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Nah, itu perbedaannya mungkin antara siklus 1 dengan siklus 2 dari materi. Kemudian untuk yang siklus 1 itu setelah diskusi menganalisis, kemudian mereka melakukan eksperimen atau percobaan sederhana yang bisa dilakukan oleh satu perwakilan kelompok yang berdasarkan kesepakatan anggota itu. Percobaannya mau dilakukan oleh siapa? Misalkan oleh si A, siswa A. Nah, kemudian siswa A melakukan percobaan dengan video, dibuatkan video. Nah, nanti video percobaan yang telah si A buat, si A lakukan, itu nanti di-share ke grup kelompoknya. Artinya semua anggota kelompoknya itu tahu dan bisa mengetahui apa sih yang terjadi ketika melakukan percobaan itu. Nah, setelah itu mereka diskusi, melakukan kesimpulan dan melaporkan hasil percobaannya. Nah, setelah itu diskusi selesai, baru dilakukan Zoom sesi kedua. Nah, Zoom sesi kedua itu dilakukan bertujuan untuk cross-check dan presentasi dari setiap kelompok. Nah, di situ secara bergiliran, satu kelompok bergiliran, terus mungkin kekurangannya kalau siklus 1 itu masih kaku, masih belum terbiasa dalam presentasi. Nah, setelah itu, tapi kalau misalkan siklus 2 itu mulai terbiasa siswanya gitu. Mungkin itu sedikit ada perbaikannya. Kemudian setelah presentasi, siswa mendapatkan penguatan, kesimpulan juga dari guru. Nah, kemudian setelah itu dilakukanlah penutupan pembelajaran yang diakhiri dengan evaluasi. Evaluasinya itu evaluasinya ada soal pilihan ganda dan uraian. Nah, di situ anak-anak atau siswa kelas 4E disuruh mengisi evaluasi dan setelah itu baru ditutup proses pembelajarannya. Nah, mungkin itu
alur pelaksanaan atau action yang saya lakukan. Kemudian masuk ke observasi. Nah, di sini waktu observasi di siklus 1 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh wali kelas dan saya juga sebenarnya ikut melakukan. Nah, kalau misalkan yang siklus 1 itu saya perhatikan yang pertama ketika proses pembelajaran berlangsung itu berhubungan dengan teknis jaringan. Siswa itu tidak stabil berada di dalam Zoom. Artinya banyak siswa yang keluar masuk Zoom ketika proses pembelajaran. Kadang di sesi pertama Zoom siswa A ada, tapi di Zoom yang sesi kedua itu hanya ikut setengah Zoom gitu. Nah, itu proses yang menjadi kendala saya ketika pembelajaran di siklus pertama. Nah, setelah itu ada juga mengenai hasil editing video. Hasil editing video kan Zoom saya rekam, kemudian karena silaunya cahaya matahari itu saya tidak sadar gitu, jadi silau ke muka saya gitu. Nah, itu menjadi agak repot pas mau edit video gitu. Jadi soalnya saya harus bisa ini gimana nih ngurangin cahayanya gitu. Nah, itu masalah refleks yang ada di dalam siklus pertama. Jadi refleksinya mungkin saya itu waktu itu meminta siswa supaya mencari jaringan sinyal ya, lokasi atau tempat yang mempunyai sinyal yang stabil supaya tidak keluar masuk keluar masuk Zoom, kemudian kuotanya diisi penuh gitu. Dan kalau misalkan servernya atau nomor providernya misalkan kurang baik gitu, jadi ganti dulu yang bagus yang mana kalau di daerah sana di Bandung. Mungkin itu. Nah, kalau misalkan masalah yang tadi, masalah editing video, mungkin saya kemarin minta bantuan temen gitu, ini gimana caranya, karena ngeditnya itu saya pakai Filmora gitu, dibantu sama temen, jadi ya alhamdulillah agak-agak bagus, tapi proses editingnya belum selesai, baru sedikit karena susah gitu. Terus kalau untuk yang observasi dan refleksi yang siklus kedua, kalau observasi yang siklus kedua itu siswa alhamdulillah jadi lebih stabil jaringannya lebih stabil, karena yang tadinya ada siswa yang lagi berada di rumah neneknya di daerah pegunungan, katanya harus pulang dulu ke rumahnya gitu ya, ke kota, baru sinyalnya manteng gitu, bagus. Nah, jadi stabil, paling keluar masuk pun enggak sampai selama di siklus 1. Kadang cuma beberapa menit join lagi. Nah, kalau misalkan untuk yang editing video itu sudah tidak ada masalah karena saya mencari lokasi yang cukup cahayanya tidak berlebihan. Nah, kalau refleksi di siklus 2 itu alhamdulillah hasil belajarnya bagus dan mencapai target ketuntasan, makanya siklus kedua itu di-stopkan penelitiannya. Untuk berapanya hasil observasi dan hasil belajarnya kita akan bahas di bagian berikutnya. Nah, ini hasil observasi kinerja guru dan aktivitas belajar siswa. Nah, di sini pada siklus pertama, kinerja guru itu sudah 80% atau dapat dikategorikan dengan baik. Nah, sedangkan untuk aktivitas siswa, ya aktivitas belajar siswa itu lebih bagus dari kinerja guru. Berapa? Jadi 81,25. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin ini efek excited dari siswa yang biasanya tadinya siswa itu diam, hanya menyimak, tidak ikut berpartisipasi. Nah, siswa jadi lebih semangat karena ikut dilibatkan dalam pembelajaran. Makanya hasil observasi aktivitas belajar siswa meningkat. Gitu. Kemudian di siklus 2 itu terjadi peningkatan lebih banyak baik hasil observasi guru maupun siswa, yang bisa dilihat menjadi 93,75% dan untuk yang siswanya adalah 95%. Kemudian untuk hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa itu sudah dapat kita lihat dari awal prasiklus sampai siklus 2.
Nah, dari awal prasiklus itu mencapai sekitar 33% yang tuntas ya tadi di latar belakang. Kemudian untuk yang siklus pertama itu naik menjadi 70, sebentar, takut salah. Hasil belajar siswanya itu menjadi 77%. Hasil belajar siswa di siklus 1 itu adalah 77%. Kemudian di siklus 2 itu naik lagi jadi 87%. Nah, karena saya menentukan ketuntasan belajarnya itu adalah 80%, nah ketika di siklus 2 mendapatkan 87% hasil belajarnya, makanya hasil belajarnya itu dianggap tuntas secara klasikal dan saya hentikan siklusnya, penelitiannya selesai. Mungkin itu, kemudian simpulannya. Di sini bisa diketahui penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran IPA di kelas 4 itu menunjukkan hasil observasi guru pada siklus 1 adalah 80% dengan predikat baik, kemudian meningkat menjadi 93,75%. Kemudian aktivitas belajar siswa dari 81,25% di siklus 1 itu meningkat menjadi 95% di siklus kedua. Kemudian hasil belajar IPA di kelas 4 itu menggunakan model problem based learning mengalami peningkatan juga setiap siklus ya, baik rata-rata maupun hasil ketuntasan belajarnya. Nah, kalau rata-ratanya itu yang diperoleh itu di siklus 1 ada 76,67 menjadi naiknya itu menjadi 83. Nah, sedangkan untuk presentasi ketuntasannya itu dari 77% menjadi 87%. Nah, karena sudah mencapai ketuntasan, target ketuntasan, maka penelitian tindakan kelas yang saya lakukan itu diberhentikan. Mungkin itu penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ari. Baik, alhamdulillah selamat Teh Gini sudah memaparkan dengan begitu detail, walaupun ada satu slide yang nomor 4 tadi, karena Kenapa? mungkin Teh Gini ini memahami prinsip PowerPoint, jadi sangat poinnya sangat power, sangat poin yang dijelaskan banyak begitu ya. Iya. Slide nomor 4 tuh prosedur penelitian. Oh iya, Tetapi ini. tampilannya tidak berubah-berubah, hanya ini saja. Tapi tentu saja di dalam laporannya sangat detail, penjelasan slide 4 ini sangat banyak dan itu pasti hasil dari cerminan apa yang ada di dalam laporan. Nah, Teh Gini kita akan lakukan pendalaman. Teh Gini barangkali kalau diperlukan PowerPoint-nya bisa ditayangkan, tetapi untuk sementara tanya jawab ini untuk pendalaman tidak perlu ditayangkan, jadi stop share. Boleh, Pak. Ya. Yang pertama, Teh Gini, menarik yang Teh Gini ungkapkan di bagian latar belakang. Ya. Temuannya yang utama adalah pembelajaran yang teacher centered, ya kan? Ya. Dan itu Teh Gini sangat mengapresiasi apabila teacher center itu dibiarkan, itu akan berbahaya pada pencapaian 4 kompetensi yang diharapkan di dalam pembelajaran abad 21, yang 4C itu. Nah, coba bagaimana PBL ini bisa mengembangkan 4C, barangkali bisa ditunjukkan oleh Teh Gini secara deskriptif, mungkin dari langkahnya, mungkin dari apalah, silakan. Boleh, Pak. Mau sambil share screen RPP-nya nggak, Pak? Boleh. Bagus. Ya, sebentar. Karena di latar belakang sangat tegas itu yang dimunculkan. Walaupun ya hasil belajar, tapi saya lebih fokus ke sana dulu. Silakan Teh Gini.
Sebentar. Ini mungkin Pak ya dari inti. Ya, boleh. Nah, di sini tahap yang pertama itu kan PBL itu mempunyai sintaks ya. Yang pertama orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini siswa diberi masalah itu pada saat Zoom sesi pertama. Nah, di sini dalam bentuknya video. Nah, video pembelajarannya ini saya sudah upload di YouTube saya. Nah, nanti bisa diakses aja. Nah, di sini video ini tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, di sini setelah siswa disuruh nonton video atau menyimak video bersama-sama di Zoom, atau kalau misalkan waktu pertama sih masih ada kendala koneksi, makanya ada siswa yang bilang, udah Bu, saya nonton sendiri aja di YouTube. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi waktu diskusi ada pembagian tugas, ada yang siswa nonton, yang belum sempat nonton, ada yang diskusi, ada yang ikut percobaan. Nah, itu. Kemudian di sini setelah orientasi masalah, kemudian siswa dilakukan sintaks yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Itu berkelompok secara daring tentunya. Nah, di sini pembagian kelompok heterogen yang dibuat grup kelompok WA itu. Nah, setelah dibentuk kelompok, siswa itu masuk ke dalam grup kelompoknya masing-masing, kemudian diberi arahan, diingatkan kembali oleh saya, takutnya ada yang lupa atau tidak nyimak. Nah, kemudian siswa langsung masuk ke LKPD dan masing-masing itu langsung menganalisis, masing-masing kelompok menganalisis apa saja sih pengaruh gaya itu terhadap gerak benda. Yang kalau siklus 1 itu yang tadi 2 dulu ya, yang benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam. Kemudian sintaks yang berikutnya itu kegiatan membimbing siswa untuk penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, di sini kegiatan membimbingnya tentu dilakukan saat percobaan. Nah, pada waktu itu ada siswa yang kebingungan, Ibu, ini saya gimana? Saya harus percobaan, tapi saya juga harus rekam video. Nah, waktu itu saya coba kasih saran, coba cari tempat simpan kamera di mana gitu. Nah, nanti supaya kita terlihat percobaannya kayak gimana. Atau misalkan kalau susah sendiri bisa minta tolong orang tua. Nah, di situ saya melibatkan orang tua juga karena membantu memvideokan itu siswa yang sedang percobaan. Nah, kemudian setiap kelompok mendapatkan bimbingan juga di saat mengalami kesulitan membuat laporan hasil percobaan. Nah, di sini lebih ke teknis pengerjaan LKPD sebenarnya, karena siswa bingung. Kadang, Ibu, ini LKPD-nya diisi langsung secara online atau di buku tulis? Itu karena siswa belum sedikit terbiasa. Padahal sebelumnya saya pertemuan yang pertama PPL itu sebenarnya saya sudah menggunakan LKPD, menggunakan live worksheet. Nah, cuma siswanya karena saya awal ngajar itu di bulan Februari, kemudian PTK April, mungkin siswanya agak lupa, makanya nanya kembali teknis pengerjaan LKPD-nya. Gitu. Jadi di situ saya membimbing kalau mengerjakan LKPD-nya langsung secara online menggunakan live worksheet, cuma satu kelompok satu LKPD yang dikumpulkan. Jika ada anggota yang lain mau isi, bisa di-print langsung, atau ditulis jawabannya saja di buku tulis masing-masing. Mungkin itu, karena yang saya butuhkan hanya satu LKPD untuk satu kelompok, karena itu LKPD-nya berkelompok. Kemudian sintaks berikutnya itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kalau tadi kan kegiatan membimbing itu masih dalam bentuk diskusi online menggunakan WhatsApp. Nah, kalau menyajikan dan mengembangkan hasil karya itu sudah masuk ke Zoom sesi kedua. Nah, jadi siswa itu bergiliran presentasi apa aja sih yang sudah diisi di LKPD-nya, hasil percobaannya apa saja dijelaskan di situ. Kemudian masuk ke mata pelajaran yang satunya yang bahasa Indonesia mengenai teks fiksi itu. Nah, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini
guru mendapatkan memberikan komentar, pembahasan dan penguatan hasil presentasinya. Karena setiap kelompok ada saja jawabannya yang keliru gitu ya atau kurang tepat. Jadi diluruskan mana yang benar, kita kasih penguatan lebih jelas lagi supaya tidak ada miskomunikasi atau miskonsepsi dalam proses pembelajaran. Karena siswa mencari tahu sendiri melalui media, modul dan pengalaman belajarnya sendiri gitu. Ya. Mungkin itu Pak. Ya, lengkap sekali ya. Jadi 4C, communication, critical thinking, creativity, kolaborasi semuanya terfasilitasi oleh PBL. Ya. Dan barusan sudah ditampilkan oleh Teh Gini. Teh Gini, latar yang kedua ini terkait dengan hasil belajar. Juga Teh Gini berharap bahwa PBL akan memfasilitasi pencapaian HOTS pada siswa. Ya. Nah, barangkali bisa ditunjukkan HOTS-nya di mana untuk pembelajaran yang Teh Gini selenggarakan yang dibantu oleh PBL. Soal evaluasinya, Pak. Iya, kan targetnya ke sana ya. Iya. Dan kemudian pembelajarannya juga memang harus hot. Iya. Pembelajaran. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang lewat untuk tujuan-tujuan pembelajaran tertentu ya. Mungkin kalau di yang HOTS itu saya menggunakannya kata kerja operasional di soal, Pak. Jadi siswa itu dikasih misalkan jenis soalnya itu yang pertama panjang-panjang, memerlukan analisis yang lebih gitu. Jadi nggak bisa sekali mikir langsung jadi jawabannya gitu, nggak, walaupun pilihan ganda. Jadi di sini ada, saya kasih satu contoh soalnya itu, mana ya, takut salah. Saya coba share screen lagi ya Pak. Silakan, santai aja. Iya. Ini lagi syuting ini. Saya lihat di YouTube ada 3 viewers, siapa yang nonton ya? Saya sebar ke teman saya 1. Tapi emang lagi unlisted, barangkali nanti ada yang mau diedit. Nah, ini dari kisi-kisi Pak, atau dari mana? Boleh dari situ juga. Wah, udah C4 semua ya. Iya. Iya. Nah, maksud saya kalau di di dalam evaluasi itu jelas bisa ditagih ya. Tetapi di dalam proses menggunakan PBL itu biasanya kan ada istilah, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik kemampuan siswa dalam mengandalkan atau mengeluarkan kemampuan berpikirnya tingkat tinggi gitu. Pernah mendengar bahwa syarat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru harus memenuhi 3 seperti produktif, kemudian pertanyaannya terbuka, kemudian bersifat satu lagi saya lupa. Adakah itu Teh Gini di dalam proses pembelajarannya? Memancing paling dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Pak. Iya, betul. Ketika dan proses pemantik itu syaratnya tadi 3. Saya lupa tuh satu lagi, Pak Apit nanti menambahkan. Jadi setiap bertanya itu kita sebagai guru bertanya untuk mengharapkan jawaban tingkat tinggi, ya berpikir tingkat tinggi, itu pertanyaannya 1 harus pertanyaan yang nanti menimbulkan jawaban yang produktif. Barangkali nanti ada produk atau apa segala macam. Yang kedua pertanyaannya harus produktif, harus terbuka. Jadi ada pertanyaan mati, ya betul, salah, benar ya. Iya. Nah, yang terakhir saya ingat, alhamdulillah, itu pertanyaannya harus bernuansa imajinatif, sehingga jawabannya tidak hanya 1 juga. Siswa bisa berkreasi. Apakah 3 persyaratan itu di dalam proses pembelajaran muncul tidak di PBL untuk Teh Gini? Sepertinya ada Pak, muncul. Coba ditunjukkan. Sepertinya. Tapi dalam proses pembelajarannya, jadi ketika kalau pertanyaan pemantik itu misalkan ketika apersepsi. Nah, apersepsinya itu kan saya tunjukinnya itu gambar ya Pak. Mengamati gambar. Gambarnya itu yang tadi mana ya? Balik lagi ke PowerPoint-nya. Oh, ini ya. Ini medianya ya? Iya. Nah, ini PowerPoint-nya. Jadi di sini siswa kan pertama dikasih tonton video, ini modul tadi paginya. Nah, siswa berarti kan literasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya suruh mengamati gambar ketika Zoom. Nah, saya tanya, ini gambar apa? Nah, terus siswanya itu bilang, oh ini siswanya apal, oh ini ada 2 orang siswa Bu.
namanya siapa ya, Ani sama Edo kalau nggak salah. Nah ini lah sampai namanya pun apal. Kemudian mereka tuh diceritain sama anak-anaknya, ini Bu siswanya sedang baru pulang sekolah, dekat rumahnya itu dekat tamannya bersih. Nah kebetulan di tamannya itu ketemu dengan abang tukang bakso. Nah apa yang terjadi? Kata saya tuh ya, saya tanya lagi, apa yang terjadi ketika kalian sedang berada atau jadi kedua orang siswa ini? Nah, kemudian itu pertanyaan terbuka tuh. Iya. Nah, kemudian siswanya ada yang ngejawab, ya saya akan berhenti Bu, saya mau jajan dulu karena lapar gitu. Ada yang gitu. Nah, kemudian ada juga yang bilang, kok tumben ada tukang bakso gitu. Anak-anaknya ada yang bilang gitu. Jadi beda-beda tuh pendapatnya. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira itu abang tukang bakso jualannya kalau ada yang mau beli gimana? Ya berhenti Bu, direm tuh si gerobaknya supaya berhenti. Nah itu kira-kira peristiwa itu apa yang terjadi? Nah itu masuklah ke gaya. Ya, oke. Nah untuk pertanyaan tadi terbuka sudah, imajinatif sudah, produktifnya nih. Bagaimana siswa supaya memberikan solusi dari persoalan yang muncul? Nah, yang silakan muncul itu ketika percobaan. Yang percobaannya itu kan siswanya itu saya ini kan di LKPD itu menggunakan bola. Yang pertama tuh mana sih LKPD-nya? Nah ini alat dan bahannya itu kan yang pertama kelereng sama bola tenis. Nah kemudian siswa itu bilang protes, Ibu di saya nggak ada kelereng, di saya nggak ada bola tenis gitu. Nah jadi gimana kalau misalkan saya bikin bola dari gulungan kertas? Ya boleh gitu kan. Nah itu produktifnya. Wah, bagus itu. Kemudian ada juga kan ini yang kedua Pak, yang percobaan yang kedua itu kan menggunakan ketapel sederhana dan itu buatan sendiri, buatan siswa. Nah di sini siswanya itu kan alat dan bahannya itu kan sudah saya tentukan. Kemudian siswanya mikir, Bu, di saya nggak ada. Yang penting jadi ketapel boleh nggak? Boleh, kata saya. Yang penting elastis. Betul. Nah, kemudian tali karetnya ada yang menggunakan tali bekas masker. Kemudian ada yang kayunya, ada yang dari ranting, ada yang dari misalkan batang kayu yang sudah jadi seperti gitu, seperti ketapelnya gitu, tapi kotak nggak apa-apa kata saya tuh gitu. Yang penting bisa ditarik elastis gitu. Ada yang pakai karet bener ada gitu ya. Waktu itu sih gitu. Ya, oke. Gini terakhir dari saya, ada 4 dimensi pengetahuan. Gini barangkali sudah tahu kan? Yang konsep. Ya, prosedur. Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Coba. Ini menarik dari jawaban-jawaban siswa, pengetahuan apa tuh? Pengetahuan yang dimensi mana ketika siswa mampu menemukan solusi, kemudian dia berpikir strategis untuk membuat satu produksi ketapel, kemudian solusi apa yang sebelumnya, itu pengetahuan yang mana? Kurang tahu Pak itu Pak. Ya. Nah barangkali itu nanti bisa diperdalam karena memang ada hubungannya ya C4 tadi, kemudian PBL-nya dikaitkan dengan menunjukkan bahwa PBL itu berhubungan dengan C4 tadi. Lalu pengetahuan-pengetahuan yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif. Bagaimana siswa belajar tentang cara belajar dan berpikir strategik itu di metakognitif. Ini lengkap sekali, luar biasa. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Pak Hafid. Mangga Pak Hafid. Barangkali ini materi gerak-gerak kayak ini urusan IPA nih sebagai instruktur nasional keIPAan. Mangga Pak Hafid. Ya, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Teh Gini, luar biasa. Dan betul Pak Ari, saya juga sangat apresiasi sekali begitu ya ke Teh Gini, mau berusaha untuk mencoba sesuatu yang baru mungkin ya.
awalnya kalau tidak salah kemarin itu saya waktu pembimbingan saya merekomendasikan untuk menggunakan yang LKPD online itu ya, Teh Gini ya. Iya, Pak. Karena ketika di capacity sharing kemarin Pak Ari, Ya. saya coba angkat tentang LKPD online yang sudah digulirkan oleh Teh Gini, luar biasa begitu mendapatkan apresiasi dari Tanotonya begitu. Iya. Tapi ketika tadi memutuskan untuk menggunakan metode PBL, saya coba kemarin lihat dan ya luar biasa begitu ya untuk pembahasannya. Iya. Betul, saya setuju dan sepakat gitu apa yang tadi sudah Pak Ari katakan begitu ya. Sedikit saja menambahkan, jadi memang ketika kalau kita mau telusuri lebih dalam gitu untuk PBL ini memang betul-betul bisa meningkatkan keterampilan abad 21 seperti yang tadi 4C-nya pasti muncul gitu. Iya, betul. Seperti itu. Dan critical thinking-nya, bahkan ketika tadi Teh Gini mungkin pernah berpikiran ketika misalkan membuat pertanyaan seperti itu akan memposisikan seperti siswa. Kira-kira jawaban siswanya apa ya kalau muncul pertanyaan seperti ini begitu ya, Pak Ari? Jadi Ya, betul. Namanya apa kalau tidak salah yang seperti itu teh trajectory learning gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ketika kita ngajar itu kita juga bisa memposisikan siswa, kalau siswanya belajar seperti ini gimana ya, ngerti nggak? Atau kira-kira pertanyaan atau jawaban yang siswa akan berikan ketika gurunya memberikan pertanyaan itu kira-kira apa saja? Kan itu juga melatih kita untuk menentukan pertanyaan terbuka yang tadi seperti itu. Nah, untuk yang lainnya mungkin sebentar saya coba lihat dulu. Nah, tadi kan tidak hanya itu saja ya, tidak hanya hasil belajar saja yang diukurnya, ternyata ada aktivitasnya juga begitu. Cuma yang ingin saya tanyakan kayak gini tadi, kalau tidak salah mengukur aktivitas gurunya begitu ya? Iya, kinerja guru. Kinerja guru. Kalau boleh tahu indikator kinerja gurunya itu seperti apa begitu? Jadi kayak langkah-langkah, langkah-langkahnya Pak, langkah-langkah pembelajarannya. Takutnya ada yang kelewat atau enggak gitu. Enggak, maksudnya mengukur tadi ini kan kalau tidak salah di pembahasannya aktivitas gurunya itu sekian persen begitu ya? Oh iya. Nah dapat dari mana gitu untuk mengukur itu? Dari ini Pak, dari ada scoringnya. Sebentar. Kalau boleh tahu seperti apa scoring untuk mengukur aktivitas gurunya gitu? Memang bahasanya berat, Pak Hafiz, mengukur kinerja guru. Cuma sebenarnya saya agak ragu itu Pak. Nggak apa-apa. Karena saya biasa pakai di eksperimen. Ini PTK. Selama ini kita orientasinya ke siswa ya Pak Ari ya. Betul. Hasil belajar ada bukti fisiknya, aktivitas siswa ada indikatornya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk kinerja guru sendiri begitu. Ini Pak. Iya. Ya, kegiatan guru membuka pembelajaran, terus ada nyanyi lagu nasional gitu sih Pak. Ya, sama seperti sintaks atau langkah-langkah di RPP gitu. Takutnya ada yang terlewat gitu. Iya. Sebatas gitu. Cuma di sininya ada scoring 1, 2, 3, 4. Rubriknya ada berarti ya? Kayak gini. Iya. Berarti seperti kita menilai guru ya Pak Ari ya? Iya, ini APKG 2 lah. Iya Pak. Seperti itu. Pembelajarannya. Oke, sip. Oh, jadi dari indikator ini, begini menilai begitu lalu diolah di skornya. Oh iya, dan ini kategorinya ya. Dapatlah rentang sangat baik seperti ini begitu ya. Sangat baik, cukup, kurang, dan sip, keren begitu. Nah, ya hal-hal yang seperti ini saya juga belajar banyak. Berarti kalau begitu orientasinya itu
bukan hanya lebih besar ke siswanya juga begitu ya, bisa lebih ke gurunya juga, sehingga tidak serta-merta kita selalu menyalahkan siswa begitu ya, karena hasilnya jelek begitu, atau karena hasilnya belum memuaskan. Tapi kita bisa juga lihat dari aktivitas guru yang dilakukan ketika proses pembelajaran itu. Itu saja Pak Ari, tambahnya. Baik Pak Hafiz, luar biasa. Makasih Pak. Yang saya catat dari Pak Hafiz itu bagaimana guru sensitif dalam melakukan perencanaan sehingga sebelum menyelenggarakan pembelajaran itu disimulasikan dulu, gitu ya, tadi yang trajektori itu. Kayak gini, selamat aktivitas untuk presentasi seminar PTK untuk Teh Gini sudah selesai. Nah, kita lanjut ke Kaseto. Nah, karena ini Kaseto, kita ice breaking dulu. Silakan mendongeng Kaseto. Menghilang Pak Ari, Kaseto bisa menghilang Pak Ari. Oh, bisa menghilang. Oh iya ya. Gimana Titik? Sempat viral kemarin bisa menghilang. Baik, Kaseto, silakan mau dicoba-coba dulu share screen. Ya boleh Pak. Silakan. Oh belum bisa nih Pak. Sudah saya jadikan co-host. Oh sebentar. Coba. Oh ya bisa Pak. Bisa ya? Ya. Sudah terlihat Bapak? Masih menghilang. Oh, nah sekarang udah. Oh, udah. Baik, kalau sudah siap saya persilahkan waktu dan ruangan Zoom ini untuk pemaparan. Silakan Pak Kaseto. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Ini hasil PTK saya yang berjudul peningkatan minat belajar siswa melalui penggunaan metode talking stick pada materi menemukan ide pokok dan informasi di dalam teks pada siswa kelas 4A SD 053 Situ Bandung. Sebelumnya kenapa sih saya mengambil ini, karena saya berlatar belakang dari masalah karena saya sebelumnya pernah masuk di kelas 4A, pernah melakukan kegiatan pembelajaran di sini. Jadi yang pertama, mungkin ini yang saya share ada garis besarnya. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa karena terdampak oleh pembelajaran online. Jadi siswa ini karena mungkin di rumah saja, ya karena belajar di rumah saja Bapak dan teman-teman, karena belajar di rumah akhirnya minat belajar mereka berkurang Pak, karena mungkin pembelajaran pada masa pandemi kan harus secara online, jadi anak terpaku di dalam terpaku pada penggunaan gadget Pak, jadi hanya melihat pada HP. Kemudian mungkin dari selain minat belajar terus ada godaan dari luar Pak, mungkin karena HP satu mungkin sudah punya semua, kemudian minat belajar mungkin dari anaknya jenuh, minat belajarnya berkurang, akhirnya dialihkan lebih ke bermain game online Pak, sekarang lagi booming, jadi minat belajar siswa berkurang. Yang kedua adalah yang saya udah singgung, ini rasa jenuh siswa Pak, karena interaksi dengan guru dan teman-teman sebayanya hanya melalui virtual Pak, secara virtual atau secara online. Jadi rasa jenuh siswa untuk belajarnya karena hanya terpaku pada secara virtual saja. Nah, di sini kemudian untuk rumusan masalahnya, kemudian saya ada dua, yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran materi menemukan ide pokok dan informasi pada teks melalui penggunaan metode talking stick, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi ini pada pembelajaran secara online. Sebetulnya sih Pak, kenapa saya milih talking stick, karena kalau dilihat dari yang sudah pernah melakukan, kebetulan saya juga
ada teman yang menggunakan metode ini dulu saat kuliah, tapi teman saya itu secara bukan apa ya, istilahnya secara ininya apa pembelajaran normal. Jadi kelihatannya menarik ini pembelajaran metode talking stick. Kemudian saya ingin mencoba pada pembelajaran secara online, Pak. Nah, kemudian prosedur penelitiannya hampir sama Teh Devi dan Teh Gini, menggunakan metode Chemis dan Dalgaard, yaitu ada perencanaan, kemudian ada tindakan, kemudian observasi, dan ada juga refleksi. Nah, untuk hasilnya kita lihat untuk mengetahui minatnya dilihat dari hasil evaluasinya, yaitu sebagian besar siswa kelas 4A mendapatkan hasil yang ya cukup memuaskan dengan presentase 67%. Tapi di sini untuk refleksi pembelajaran siklus 1 ini karena bertepatan dengan bulan Ramadan, dalam keadaan mungkin anak lemas, jadi sebagian masih belum terbiasa, Pak, dengan metode talking stick ini, karena rata-rata kalau mungkin selama pembelajaran online mungkin hanya terpaku pada guru saja yang hanya menjelaskan. Nah, kalau di metode ini kan ada interaksinya, itu berbentuk dengan tanya jawab, Pak. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan ke siswa, ada yang masih merasa takut untuk menjawabnya karena mungkin satu belum mengerti betul materi yang dipelajarin, yang kedua mungkin karena baru beberapa kali ketemu dengan saya, itu pun secara virtual, Pak. Jadi di siklus 1 ini anak masih sebagian besar masih takut, Pak, untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan untuk ini. Nah, cuma bedanya kalau di metode talking stick ini kan memerlukan tongkat kalau secara pembelajaran normal. Kalau di sini karena saya tidak mungkin anak membawa tongkat, jadi saya ganti tongkat tersebut dengan pensil atau pulpen. Nah, ini di angka metodenya saya sedikit modifikasi. Jadi yang seharusnya pertanyaannya cara permainan ini talking stick-nya dengan memindahkan tongkat, cuma karena pembelajaran online ini saya dengan cara saya memilih salah satu anak untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan, kemudian ketika anak itu bisa menjawab, maka saya memilih kembali sebagai gurunya atau dari anak tersebut yang berhasil menjawab. Jadi di situ terlihat ada aktivitasnya, tapi jadi anak saling mengancam tuh, Pak. Mengancamnya gini, jangan pilih saya belum siap. Jadi anak agak yang sudah menjawabnya bingung untuk memilih siapa. Nah, di situ refleksi saya. Jadi refleksi saya karena anak belum terbiasa, kemudian masih takut karena menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saya selaku guru. Kemudian di siklus kedua saya perbaiki lagi langkahnya, yaitu dengan memberikan semacam ice breaking dengan cara anak jangan takut untuk menjawab pertanyaan itu, atau kemudian saya juga diadakan bercerita dulu di tengah-tengah belajar, jadi si anak tidak merasa takut untuk menjawab karena mungkin dari sayanya yang takut. Nah, untuk hasil siklus kedua ini alhamdulillah ada peningkatan dari hasil yang belajarnya.
minat belajar siswa jadi meningkat Pak dari hasil belajar, yaitu presentasinya meningkat menjadi 96%. Nah, saat belajar juga ini anak mulai terbiasa Pak, udah mulai terlihat ada interaksi untuk berusaha menjawab pertanyaan, kemudian malah jadi kesannya pengen lebih lama Pak belajar dengan sayanya dengan metode ini. Di siklus 2 ini anak lebih berani Pak untuk menjawab pertanyaan, lebih berani untuk mengungkapkan jawaban jawaban mereka, kemudian bahkan lebih berani menanyakan, bahkan pada saat pembelajaran itu, Pak boleh nggak saya yang bertanya ke teman saya ketika pembelajaran? Oh boleh, tapi pelajarannya sesuai dengan mata pelajaran yang dibahas ya, jangan pertanyaan yang lain ya. Iya Pak. Jadi tidak dari saya aja yang bertanya, ada juga yang dari siswa Pak. Jadi lebih interaktif walaupun hanya secara pembelajaran secara daring Pak. Nah, untuk kesimpulannya ini Pak, peningkatan minat belajar siswa ketika melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring menggunakan metode ini mengalami peningkatan Pak dari siklus 1 yang memiliki presentasi 67%, ketuntasan siswa pada siklus 2 mengalami peningkatan menjadi 96%. Nah, untuk ini yang keduanya respon terhadap penggunaan metode talking stick pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi menemukan ide pokok ini, siswa mulai merasa senang Pak dan tertarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga memberikan dampak positif. Walaupun secara online menurut saya ini belum maksimal Pak, karena secara online Pak istilahnya tidak secara nyata, jadi belum maksimal menurut saya, tapi setidaknya metode ini berhasil untuk memancing minat belajar siswa Pak agar mau belajar walaupun secara online, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan ini Pak, saya ada satu testimoni sih Pak, testimoni dari siswanya. Dari siswanya ada testimoni, kebetulan ini siswanya namanya Rahmanisa Ulfia kalau tidak salah. Dia kebetulan nge-follow Instagram saya. Di sini dia testimoninya Pak untuk bilang Pak kangen digurui sama Bapak. Di sini saya kan hanya menjawab kan lewat Zoom Pak. Iya Pak, pengen ingin Zoom lagi dengan Bapak aja karena belajar sama Bapak ada permainannya sambil belajar Pak. Jadi si Rahmanisa ini merasa istilahnya belajar walaupun secara online tidak jenuh dan lebih seru. Jadi saya menjawabnya gini aja, oh seru ya, mungkin tatap muka lebih seru lagi. Jadi ini Pak salah satu testimoni dari salah satu siswa Pak lewat media sosial. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf barangkali selama pemaparan saya ada mungkin banyak kekurangannya Pak, karena jujur ya kita ini, belajar Pak Kak Seto. Ya ini jujur saya juga baru pertama kali untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini, dan kebetulan penelitian tindakan kelas ini secara daring Pak. Jadi saya merasa belum maksimal untuk penelitian ini Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak. Baik Kak Seto, alhamdulillah sudah memaparkan hasil penelitiannya. Mungkin saya akan mengawali diskusi ini itu terkait dengan modifikasi talking stick ya. Iya Pak. Di mana tongkatnya diganti apa tadi tuh?
Jadi saya modifikasinya kalau secara langkahnya kan harusnya memindahkan tongkatnya apa ya? Tongkatnya ya Iya, ada iya. lagu misalnya lagi Iya, nyanyi dengan apa lagu. gitu. Cuma karena daring saya nggak mungkin anak meminta menyediakan tongkat karena sebelumnya ada yang protes, Pak saya nggak punya tongkatnya, ada juga tongkat pramuka panjang banget tongkat pramuka. Jadi ya udah saya saranin aja ganti dengan pensil atau pulpen atau tongkat yang lebih kecil, jadi dengan alat tulis masing-masing siswa Pak. Baik. Itu. Siswa itu diharapkan dari talking stick itu ada kegembiraan gitu ya, Iya, ada Pak. kegembiraan, ada tadi semacam katakanlah permainan yang siswa bisa menikmati proses pembelajaran. Ada beberapa ungkapan Kak Seto yang tadi menunjukkan situasi sebaliknya, seperti siswa merasa terancam, kemudian tidak mau giliran saya. Iya. Itu kan suasana tidak menyenangkan, tapi suasana tegang. Bisa dijelaskan itu situasi itu? Jadi awalnya Pak, karena mungkin metode ini baru dan dilaksanakan secara daring, mungkin anak membaca materinya tidak lengkap atau saya juga tidak tahu anak membaca gimana atau pemahamannya belum paham. Jadi ketika ditanya ada perasaan panik Pak, bahkan sampai ada yang dimatikan kameranya, padahal saya sudah bilang jangan takut, tenang aja, kalian salah juga tidak ini, tapi karena mungkin tertekan takut tidak bisa menjawab ke pertanyaannya, jadi untuk pertama kali mencoba metode ini mereka takut Pak, tapi ketika di siklus 2 saya beri pengertian, kemudian dipelajari lagi, malah mereka senang sekali Pak, walaupun hanya sebatas online ini. Jadi senang, anak tuh jadi merasa, oh iya nih Pak Seto tidak galak, karena di awalnya saya nyampein, udah kalian yang penting belajar menjawab dulu, perkara benar atau tidak, yang penting kalian berani dulu untuk menjawab. Jadi siswa siap begitu ya ketika ada stick imajiner bagian dia. Karena tadi suasananya awalnya seolah-olah tegang ya. Iya Pak. Kan tegang, mengancam, situasinya kok jadi tidak menyenangkan. Nah, ini ada jarak Kak Seto antara siklus pertama dengan siklus kedua. Biasanya bukan siklus pertama, siklus kedua jaraknya pendek. Jaraknya panjang Pak. sekali. Iya Pak. Dan yang ditargetkan Kak Seto adalah peningkatan minat. Barangkali dugaan saya begini, nanti silakan direspon. Apakah karena pemahaman siswa terhadap karakter Kak Seto di dalam pembelajaran itu berpengaruh dibandingkan dengan talking stick itu sendiri? Misalnya dengan jangka waktu yang panjang itu, siswa sudah beradaptasi dengan hadirnya Kak Seto, sampai tadi ada testimoninya ya, sehingga tanpa talking stick pun siswa merasa nyaman dengan Kak Seto, minatnya tinggi gitu ya. Ada pengaruh waktu di sana mungkin tidak? Iya Pak, jadi saya juga sebenarnya sih mau minggu depannya Pak, tanggal 19 berarti tanggal 26-an. Cuma kebetulan kata wali kelasnya, kebetulan Pak Rival mengatakan, oh kalau untuk minggu depan tidak bisa Pak, karena bentrok dengan jadwal pesantren kilat. Jadi anak itu fokus ke pesantren kilat itu. Cuma kalau kebetulan sih dari sayanya juga Pak, saya istilahnya kalau cara ngajar saya sih tidak ingin anak tegang sama saya Pak, tidak mau, jangan sampai tegang sama saya, baru walaupun hanya beberapa kali ketemu, jangan tegang sama saya. Mungkin saya kebetulan juga setiap pembelajaran nih, kebetulan saya udah 3 kali Pak masuk di kelas ini. Di awal PPL intensitasnya cukup tinggi ya. Iya, ada intensitasnya Pak. Jadi setiap saya sebelum mulai belajar ada mendongengnya dulu sih Pak. Jadi mendongengnya dulu. Jadi anak saya buat nyaman dulu dengan cerita saya yang berkaitan dengan pembelajaran. Akhirnya anak di sosial media mengatakan, Pak, enak kalau sama Bapak mau belajar lagi Pak. Enak ada ceritanya walaupun secara daring Pak, itu. Baik. Jadi gini, apa yang saya tanyakan ini,
itu bisa jadi meragukan talking stick-nya itu sendiri. Kak Seto, kebayang tidak? Iya, Jadi minat siswa itu muncul bukan karena talking stick, walaupun secara research, secara akademik yang diandalkan di sini adalah talking stick. Mudah-mudahan ini bagian dari pembahasan terkait dengan profil guru yang diharapkan oleh siswa begitu ya. Salah satunya tadi menyenangkan, terbuka, fleksibel, humoris, ada ceritanya apa segala macam. Jadi multi kelengkapan pribadi gurunya memang harus bisa diungkap di sini. Mudah-mudahan ada. Nah, tetapi karena yang diandalkannya talking stick, jadi rasanya talking stick-nya persentase keberpengaruhannya terhadap minat menjadi kecil. Tapi nanti itu jadi pembahasan lain lah. Nah, tapi sementara memang dari Kak Seto kita belajar pribadi guru atau istilahnya ada kan pembelajaran itu sebetulnya ya teman-teman barangkali sudah tahu, tapi saya sampaikan bahwa intinya ada di 4 penguasaan, 4 mastery. Yang pertama self mastery, ini sudah ditunjukkan oleh Kak Seto ya, penguasaan diri berhadapan dengan siswa. Yang kedua adalah content mastery, penguasaan konten memang harus dikuasai itu isi materi yang kita ajarkan pada siswa, termasuk nanti akan saya tanyakan terkait dengan ide pokok, ya, menemukan ide pokoknya bagaimana nih. Yang ketiga adalah delivery. Nah, delivery ini menggunakan berbagai metode, strategi, dan segala macam. Itu delivery mastery kita harus sanggup. Nah, yang terakhir adalah audience mastery. Penguasaan peserta didik, bagaimana peserta didik bisa kita kuasai, bisa kita pahami, bagaimana pembelajaran nanti bisa efektif begitu ya. Nah, self mastery sudah ditunjukkan, deliver konten. Nah, sekarang kita masuk ke content mastery. Kemampuan siswa dengan minat belajar yang meningkat, menemukan ide pokoknya jadi bagaimana tuh melalui talking stick. Pak Kak Seto. Oh, jadi untuk talking stick ini Pak, jadi saya tampilkan materi di PowerPoint Pak, langkah-langkahnya, langkah-langkah menemukan ide pokok. Sebentar Pak, saya buka dulu. Silakan. Jadi langkah-langkahnya itu anak saya berikan teks terlebih dahulu Pak untuk dibaca. Teks ini dibaca dulu, kemudian setelah dibaca anak saya bimbing untuk temukan kalimat utamanya. Nah, biasanya kalau saya berikan kalimat utama biasanya ditemukan di awal kalimat atau bisa di akhir kalimat. Nah, kemudian ide pokok jika sudah ditemukan kalimat utamanya, saya beritahu ke anak untuk ditentukan intinya Pak. Jadi bahasa singkatnya Pak dari kalimat utama yang ditemukan itu Pak langkah-langkahnya. Jadi kemudian setelah tahu langkah-langkah menentukan ide pokok, saya beri Pak latihan dengan 2 teks yang berbeda Pak. Jadi si anak terbiasa untuk membaca, walaupun pada saat pembelajaran ada yang protes Pak, males Pak bacanya. Ada pada siklus 1 tuh karena saya kasihnya terlalu panjang mungkin Pak, jadi anak-anak Pak jenuh Pak terlalu panjang. Oh ya udah, jadi saya ringkas lagi hanya 1 paragraf yang mereka baca di siklus 2-nya, jadi mereka lebih bisa melatihnya. Itu caranya Pak menemukan ide pokoknya. Oh iya. Ya, saya kira saya pribadi belajar dari Kak Seto, memang ada situasi di mana siswa itu kadang istilahnya ekspektasi dari konsistensi kita dalam mengekspresikan pembelajaran. Misalnya, ketika disebut Kak Seto, apa yang ada di benak siswa? Rame, humoris, kemudian dan seterusnya. Hati-hati juga dengan jebakan label itu ketika label yang nuansanya saja yang ditemukan, tetapi secara substansi esensial tidak memperoleh apa-apa. Ya itu memang bisa jadi jebakan tuh ya. Di satu sisi kita ingin meningkatkan kedekatan emosional, pembelajaran situasi yang menyenangkan, tetapi jangan lupa amanat undang-undangnya pasal 1 itu ada
pendidikan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana yang mungkin bisa dibangun, tapi ada proses pembelajaran yang terjadi di dalam pikiran, perasaan, dan keterampilan siswa itu meningkat begitu. Jadi itu pesannya barangkali Pak Hafidz. Luar biasa Kak Seto, secara personal barangkali sudah sangat memorable. Sayang tidak bisa ditunjukkan ya, ada DM yang lain nggak dari jenis kelamin yang berbeda? Itu kan anak cewek ya? Iya, jadi kebetulan yang DM di Instagram saya cuma hanya satu anak, Pak. Oh iya, tapi yang kontak mah ada ya? Iya, ada lain. Pak. Yang jenis ada. Kelaminnya beda ya? Iya. Yang laki-laki juga ya? Iya, ada. Iya. Itu Pak Hafidz mungkin dari saya, mangga. Ya, nuhun Pak Ari. Iya. Ya, terima kasih Kang Seto atas presentasinya. Betul Pak, saya juga mendapat laporan dari wali kelasnya begitu. Jadi secara kepribadian mungkinnya betul tidak diragukan begitu. Cuman tadi juga tidak hanya secara kedekatan, khawatirnya ketika kita mengandalkan kedekatan tetapi tujuan kompetensinya memang belum terlihat maksimal, nah itu juga yang harus jadi perhatian kita. Ya. Tapi sepertinya kalau dikorelasikan sangat luar biasa ya Pak. Kalau misalkan kepribadiannya bagus gitu, lalu pencapaian kompetensinya bisa ditingkatkan, itu akan menjadi sebuah lengkap gitu Pak. Iya. Ya baik, gini Kang Seto, dari awal begitu ya, saya coba, kayaknya agak sedikit sulit begitu ya, ketika memang model stick ini dilakukan dengan secara online begitu ya, karena memang ramenya atau normalnya itu akan sangat terlihat jelas ketika memang dilakukan secara tetap muka begitu. Nah, tapi ketika dilakukan dengan cara daring begitu, tadi dengan apa yang Kang Seto utarakan, kendala dari siklus 1 sampai dengan siklus yang kedua begitu, kalau boleh, kan tadi di siklus yang pertama itu terlalu panjang ya Kang Seto ya. Nah, akhirnya diperbaiki di siklus yang keduanya menjadi berapa paragraf Kang? Jadi saya kalau awalnya kan saya langsung ada 3-4 paragraf Pak. Jadi saya di siklus keduanya saya cari lagi teks yang lebih singkat, yaitu hanya 2 paragraf. Itu pun saya juga anaknya berlatihnya per paragraf Pak. Jadi si anak tidak terlalu membaca panjang. Jadi misalnya paragraf 1 saya beri kesempatan anak untuk membaca terlebih dahulu paragraf 1, kemudian silakan untuk menemukan ide pokok yang ada pada paragraf 1 itu. Jadi setiap paragraf saya jabarkan satu persatu. Jadi anak satu mungkin tidak jenuh karena panjangnya teks, yang kedua latihannya lebih intensif, walaupun sebenarnya harus butuh untuk menemukan ide pokok ini lebih sering, anak harus lebih banyak berlatih lagi Pak. Berarti satu paragraf itu untuk 1 kali main begitu ya? Iya, 1 kali main. Terus ketika dia harus melempar tongkat sticknya atau pensilnya ke teman yang lain begitu, teks mana lagi yang digunakan? Teksnya baru lagi begitu? Teksnya baru lagi Pak. Jadi misalnya paragraf 1, saya pertanyaannya tidak terpaku dengan ini Pak, teks paragraf itu. Jadi misalnya saya jabarkan teks paragraf itu, tapi pertanyaan awalnya sebelum saya untuk menemukan teks itu, misalnya coba kalau ide pokok itu pengertiannya apa, misalnya saya nanya ke anak yang satu, kemudian misalnya anak tersebut sudah bisa menjawab, saya belum ke teks itu Pak, masih ke pengertian konteks secara pengertian ide pokok itu. Baru setelah anak sebagian besar sudah menjawab pengertian ide pokok apa, nama lain ide pokok itu apa saja, kemudian anak saya beri teks, misalnya di
anak yang kelima misalnya, pertanyaan ke anak yang kelima misalnya, baru saya kasih teks itu, kemudian saya bertanya, coba kamu tentukan mana ide pokok dari paragraf itu. Jadi tidak langsung anak diberikan teks langsung tentukan ide pokoknya, tidak Pak. Jadi sebelum teks itu dijabarkan, saya kasih pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok, misalnya pengertiannya, nama lainnya, kemudian langkah-langkah menentukan ide pokoknya, seperti itu Pak. Berarti kalau begitu mah esensi dari menemukan ide pokoknya pada paragraf itu tidak didapatkan oleh semua siswa, begitu ya? Maksudnya Iya. Hanya kebagian pas siswa yang dapat pertanyaan tentang paragraf itu saja, begitu? Iya. Dan apakah semuanya pernah merasakan begitu? Dari berapa orang siswanya itu? 31 ya? 31. 31 Iya. Itu apakah dapat itu semua, misalnya dapat giliran itu semua begitu? Atau kalau pembelajaran siklusnya, kalau saya dilanjut Pak, bisa sampai 2 jam lebih Pak pembelajaran ini. Cuma hanya sebagian saja Pak. Kemudian di siklus berikutnya saya memberikan kesempatan yang belum menjawab di siklus sebelumnya. Oke. Lalu kalau untuk hasil evaluasinya seperti apa, Kang? Oh, jadi kalau hasil evaluasinya saya ini Pak, lewat Google Form saya beri pertanyaan 8 atau 7 ya kalau tidak salah, saya lupa, diberikan pertanyaan, jadi anak silakan menjawab, saya beri waktu untuk menjawab itu, dan hasilnya bisa dilihat dari mereka menjawab pertanyaan tersebut itu Pak. Jadi kalau untuk soalnya mah sama semua begitu ya untuk soal evaluasinya. Cuman ketika proses pembelajaran dengan menggunakan sticknya itu sendiri, setiap siswanya tidak maksudnya tidak semua merasakan menemukan informasi pada teks itu dengan menggunakan stick itu begitu, karena sebelumnya hanya ada pertanyaan yang berkaitan juga mungkin dengan konsep dari kalimat utama atau kalimat penjelas seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Apa ya? Ya kalau mungkin sorry. Sebelum itu, terus kalau yang keduanya, perbaikan yang keduanya untuk menindaklanjuti siklus yang pertama itu seperti apa, Kang? Nah sebelumnya kan kalau yang siklus pertama tuh anak tidak saya beri waktu dulu untuk mempelajari materi ide pokok, jadi saya langsung menanyakan di situ. Nah, untuk perbaikan di siklus 2-nya saya beri waktu sekitar sebenarnya sih 5-10 menit Pak. Cuma karena daring ini karena waktunya apa ya, jadi anak lebih mempelajari teksnya, berusaha sesingkat mungkin. Kemudian setelah anak diberi kesempatan untuk membaca materi itu ya sekitar 5-10 menit, baru kemudian saya ajukan pertanyaan dan anak alhamdulillah bisa menjawab Pak, walaupun masih ada beberapa yang takut untuk menjawab, ada yang tidak bisa menjawab Pak. Berarti untuk yang siklus kedua mah langsung ke paragrafnya begitu, jadi tidak diulang tentang misalkan pengertian paragraf utamanya atau itunya begitu ya? Iya, paling dijelaskannya saya secara lebih singkat Pak, kemudian lebih banyak ke latihan untuk menemukan ide pokok itu. Itu berapa kali bermain kalau yang untuk di siklus kedua itu? Maksudnya totalnya berarti ada berapa paragraf begitu yang
yang dilakukan sebagai proses pembelajaran di siklus yang kedua? Siklus yang kedua saya ada beberapa paragraf sih Pak. Ada berapa ya? 5 kalau nggak salah, lebih Pak, 5 sampai 6. 5 sampai 6. Iya. Nah ini mohon pencerahan juga Pak Ari. Maksudnya dengan apa? Ya. Dengan sampel begitu ya, dengan sampel Ya. yang dilakukan begitu untuk apa? Untuk model ini, misalkan dengan kapasitas siswanya 31, lalu sampelnya misalkan dilakukan hanya sebanyak 5 atau 6 kali begitu. Yang memperoleh gerakan ini ya gilirannya ya tadi ya. Apakah memang bisa merepresentasikan begitu hasil yang diperoleh untuk di siklus yang kedua ini, ataukah seperti apa? Ataukah memang tetap ya sudah nanti tinggal lihat hasil akhirnya saja begitu ketika diberikan tes evaluasi begitu ya, Pak? Iya. Maksudnya begini, biar balance begitu teman-teman semua antara hasil yang nanti teman-teman lakukan dengan proses yang dilakukan itu minimalnya tidak terlalu jompang begitu ya, Pak Ari? Iya, Kan perlakuannya sedikit tapi kita mengharapkan hasil yang maksimal begitu kan. Tidak balance juga begitu. Tetapi ketika memang kita membutuhkan mengharapkan hasil yang positif, yang kenaikannya signifikan, maka proses ataupun tindakan yang kita lakukan pun minimal harus lebih maksimal lagi begitu. Betul. Bisa aja mungkin tambahan dari saya. Baik Pak Hafiz, menarik. Kaseto, jadi saya juga dari pertanyaan-pertanyaan Pak Hafiz berpikir beberapa hal. Satu, yang dapat giliran bicara melalui talking stick itu bagaimana hasilnya. Nanti bisa dilihat, dibandingkan. Jangan-jangan dapat giliran bicara tapi kemampuan menemukan ide pokoknya enggak juga. Nah itu bahaya. Nah sudah yang dapat gilirannya sedikit, kemudian ternyata yang dapat giliran tidak memperoleh peningkatan apa-apa dari kemampuan yang ditargetkan. Nah itu juga ini. Nah PTK juga walaupun ya satu metode atau satu model, satu tindakan yang kita lakukan satu, tapi memang ada variabel lain. Nah, jadi kedalaman Kaseto nanti di dalam membahasnya harus lebih dalam lagi ya Pak Hafiz. Barangkali ada faktor lain tadi seperti pribadi dan segala macam. Memang ini targetnya minat. Jadi barangkali minatnya ada 2, minat ke pembelajarannya, minat ke kasetonya, minat ke materi esensial, yang mana nanti juga harus digali. Kalau yang DM tadi itu ambigu juga nih, minat ke kasetonya atau ke pembelajaran yang salah ya. Jangan-jangan orang tuanya Kang Seto. Orang tuanya jangan-jangan itu mewakili ya. Iya. Tapi barangkali itu ada closing statement Kaseto. Kita belajar banyak juga dari Kaseto pada kesempatan ini. Cuma kalau pribadi saya sih Pak ingin lebih maksimal lagi sih Pak PTK-nya karena satu baru pertama, kedua karena mungkin situasinya daring Pak. Jadi saya rasa sih PTK saya belum maksimal Pak. Jadi perlu banyak belajar lagi. Betul. Alhamdulillah Kaseto, Teh Depi, Teh Gini dan Pak Hafiz kita sudah belajar. Statement terakhir dari Kaseto kemudian Teh Depi, Teh Gini ini menunjukkan bahwa refleksi sudah terjadi dan itu target utamanya sebetulnya. Ya, betul, ada Pak. Perasaan masih kurang, kemudian ada perasaan ini belum maksimal, itu justru yang ditargetkan gitu. Nah oleh karena itu saya pikir ini diputuskan berhasil lah untuk target itu. Dan kemudian tentu saja dari perasaan yang muncul tidak boleh kita biarkan, kita wujudkan dalam tindakan-tindakan berikutnya. Karena ini sebentar lagi mau diperoleh satu fase berikutnya ya. Nanti akhirnya akan menjadi guru profesional. Salah satu cirinya adalah melalui kegiatan ini kemampuan untuk merefleksi dan memperbaiki diri supaya ada continuous improvement dalam proses pembelajaran. Pak Hafiz, Kaseto, Teh Gini, Teh Depi, alhamdulillah viewer kita ada 4. Nanti silakan di-share saja atau rekamannya silakan di-download untuk kepentingan laporan.
Saya kira untuk kegiatan seminar ini cukup. Barangkali Pak Hafiz ada tambahan untuk pesan teman-teman ini? Terima kasih teman-teman yang luar biasa. Wah, keren-keren lah. Pokoknya tetap semangat begitu ya. Tadi inti dari seminar ini adalah bukan bukan mencari siapa yang terbaik ya Pak ya, tapi Ya, betul. bagaimana kita belajar untuk merefleksikan diri kita sendiri begitu. Karena tujuannya adalah belajar itu di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja begitu. Betul. Semoga teman-teman setelah pada kegiatan hari ini mendapatkan sejumlah pencerahan. Terima kasih juga belajar banyak Pak Ari, dari Pak Ari sendiri, dari Kang Seto, Teh Gini, dan Teh Depi begitu. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nuhun Pak. Amin. Baik Pak Hafiz, terima kasih Pak Hafiz. Kita kebersamaan kita juga cukup intensif ya kemarin. Alhamdulillah saya juga belajar banyak dari Pak Hafiz. Kapan-kapan kita ngisi bareng Pak. Siapa? Ayo. Emang kita memang sangat berjauhan, tapi mudah-mudahan bersatu ya nanti di dalam satu forum. Amin. Insya Allah Kak Seto, Teh Gini, Teh Depi tetap semangat. Mudah-mudahan di fase selanjutnya diberikan kelancaran, kemudahan. Tadi sampai akhirnya menjadi guru profesional yang terus selalu merasa kurang, merefleksi diri, dan melakukan tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Semuanya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini dengan kita bareng-bareng mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya akhiri nih di streamingnya. Iya Pak, boleh.